Seorang pria bernama Michael Woods saat ini tengah dikejar oleh mobil polisi. Tak cuma itu, bahkan sebuah helikopter juga turut mengintainya. Apa yang menyebabkan Michael tiba-tiba menjadi buronan? Mari kita mundur sejenak untuk mengetahui alasannya. Hari itu, Michael yang baru saja bebas bersyarat dari penjara di Amerika Serikat pergi ke Bandara Johannesburg di Afrika Selatan. Tujuan kedatangannya adalah menemui mantan istrinya bernama Angie yang saat ini bekerja di Kedutaan Besar Amerika di Afrika Selatan. Setibanya di sana, Michael menyewa sebuah mobil dari perusahaan rental. Namun saat tiba di parkiran, Michael dibuat terkejut karena mobil yang dipesan tidak sesuai. Karena ia menyewa sebuah sedan tetapi malah diberi sebuah minivan. Meski sempat ditawari operator untuk tukar mobil, Michael menolak karena sudah terburu-buru dan sudah terlanjur bad mood duluan. Dengan terpaksa, ia akhirnya menggunakan minivan untuk menemui Angie. No, actually, this is a minivan. You know what? This is gonna be fun. Thank you. Bye. Ketika baru mulai berjalan, Michael sedikit kesulitan karena sistem kemudi di Afrika Selatan berbeda dengan di Amerika. Semua kendaraan menggunakan setir kanan, ditambah lagi, Michael juga tidak memahami penunjuk arah yang menggunakan bahasa lokal tanpa ada bahasa Inggris. By the way, karena sedang berstatus sebagai bebas bersyarat, jelas kepergian Michael ke Afrika Selatan adalah tindakan yang melanggar hukum. This is weird. Drive on the left. Di tengah kemacetan, tiba-tiba ia mendengar nada dering handphone. Setelah mencari sumbernya, ia menemukan sebuah ponsel yang tertinggal di dalam dashboard. Pesan terbaru yang berbunyi menunjukkan bahwa pastikan semuanya aman. Michael pun mengira jika ponsel itu adalah milik penyewa sebelumnya yang tak sengaja tertinggal. Semuanya masih dianggap normal, sampai ketika kue yang sedang dia cemil tak sengaja terjatuh. Dan saat mencoba meraihnya, yang ia temukan bukanlah kue, melainkan sebuah pistol. Michael yang terkejut dengan apa yang ia temukan, lalu pergi ke tempat mobil rongsokan untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, ponsel itu berbunyi. Saat diangkat, penelpon malah kebingungan dan bertanya bagaimana Michael bisa menemukan ponsel tersebut. Michael mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menyewa mobil itu dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum selesai berbicara, si penelpon sudah lebih dulu memutuskan panggilan. Hello? How did you get this far? They screwed up the car and... Why is there a gun in my car? Tak ingin terlibat masalah, Michael pun memutuskan untuk mengabaikannya. Namun tiba-tiba saja ponsel itu kembali berdering. Kali ini, si penelpon memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang bernama Smith. Ia menjelaskan bahwa mobil yang dikendarai oleh Michael seharusnya diambil oleh seorang polisi yang sedang menyamar untuk menjalankan sebuah misi. Smith pun meminta Michael untuk datang ke sebuah alamat yang diberikan dan menukar mobilnya. Have it all, buddy. My name is Detective Smith. I mean to be picked up by one of our undercover police. It's a relief. I got it. Mendengar hal itu, Michael akhirnya merasa lega dan segera mencari alamat yang diberikan. Namun karena orang-orang di sekitar tidak mengerti bahasa Inggris, ia terpaksa menelpon Angie untuk menanyakan arah ke tempat tersebut. Untungnya, Angie masih mau menggubris mantan suaminya ini tanpa mempertanyakan apa alasannya. Namun saat Michael ingin jalan, tiba-tiba... Bukan hanya ponsel dan pistol yang ia temukan. Kali ini, ia juga menemukan seorang wanita yang disekap di dalam mobil. Wanita itu bernama Rachel. Begitu sadar, Rachel panik dan ketakutan. Michael pun mencoba menenangkan dirinya sambil berjalan melepas ikatan serta membuka sumpalan di mulut Rachel. Meski sudah bersikap baik, Rachel justru mengira jika Michael lah adalah penculiknya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang dan mencoba merebut pistol untuk menembaknya. Are you alright? You untie me. Are you crazy? Sepanjang perjalanan menuju alamat yang diberikan oleh Detektif Smith, Rachel terus memberontak. Situasi bahkan semakin kacau saat Rachel mencoba memanfaatkan keadaan saat pistol tak sengaja terjatuh dan berusaha untuk kabur. Beruntung, Michael masih sigap menariknya kembali sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Stay in the car! Turn the car around. Enough! Okay. Tak lama kemudian, Detektif Smith kembali menelpon dan menanyakan mengapa Michael belum juga tiba di lokasi. Untuk mengancam Michael, Detektif Smith pun mengungkap bahwa ia sudah mengetahui catatan kriminal Michael, termasuk statusnya yang masih bebas bersyarat dan kini melanggar aturan dengan berpergian ke luar negeri. Smith pun akhirnya memberikan Michael waktu 5 menit lagi untuk sampai ke lokasi atau ia akan segera dideportasi ke Amerika Serikat. Hello? You're late, Michael Woods.
I checked your record. No. 5 minutes or we're coming for you. Hello? Setelah panggilan berakhir, Rachel menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, ia bekerja di Kejaksaan Nasional dan secara tidak sengaja menemukan bukti dan juga informasi rahasia tentang seorang tokoh yang sangat berpengaruh bernama Ben Rhodes. Rachel mengungkap bahwa Ben Rhodes terlibat dalam jaringan perdagangan seks internasional dan karena informasi ini terlalu berbahaya, Rachel pun diculik dan dikurung di dalam mobil ini untuk mencegahnya membocorkan fakta kepada publik. Mendengar hal itu, Michael menyarankan Rachel untuk melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Namun Rachel langsung menolak karena usut punya usut, Ben merupakan kepala kepolisian di negara Afrika Selatan. Rachel lalu memohon kepada Michael untuk menolongnya. Namun karena Michael tidak mau terlibat lebih jauh dalam hal apapun, ia akhirnya kembali mengikat Rachel dan menyumpal mulutnya dan tetap tancap gas ke lokasi yang telah diberikan oleh Detektif Smith. On various accounts of international sex trafficking. It's the police that want me dead. Ben Tell them all about Rhodes your is story. the chief of police. Singkatnya, Michael pun akhirnya tiba di alamat yang diberikan. Namun kejanggalan langsung terasa karena alamat ternyata sebuah gedung kosong. Feeling Michael pun terbukti karena mereka dengan tiba-tiba ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Saat itulah Michael menyadari jika Detektif Smith ternyata oknum kepolisian yang mendukung kejahatan. Dua mobil pun tiba-tiba muncul dan mengejar serta terus menembaki Michael dan juga Rachel tanpa henti. Dalam kepanikan, Michael yang merupakan mantan anggota Dominic Toretto melakukan aksi berbahaya ala Baby Driver dan berhasil kabur dari kejaran dua mobil tersebut. Setelah situasi sedikit terkendali, Rachel mencari temannya, yakni seorang jurnalis bernama Benji. Saat diminta bantuan, Benji langsung menolak terlibat karena ternyata putranya telah diancam untuk dibunuh jika ia terus menggali informasi tentang Ben. Mendengar hal itu, Michael langsung teringat pada Angie dan khawatir mantan istrinya juga akan menjadi target. Tanpa membuang waktu, ia pun segera bergegas menuju kantor kedutaan. Sesampainya di kantor kedutaan, kekhawatirannya pun terbukti karena sudah ada sekelompok orang misterius terlihat berusaha mau membawa Angie pergi. Untung saja, Michael bisa datang tepat waktu. Ia lalu membunyikan klakson berkali-kali dan berteriak kepada petugas militer dan meminta mereka untuk segera mengamankan Angie kembali ke dalam gedung. Akibat hal ini, Rachel pun terkena tembakan di bagian tubuhnya. Meski terluka parah, Rachel menolak untuk dibawa ke rumah sakit atau bertemu dokter dengan alasan jika Ben akan semakin mudah untuk membunuhnya. Oleh karena itu, mereka akhirnya bersembunyi di sebuah basement. Dalam kondisi kritis, Rachel menggunakan sisa tenaganya untuk merekam kesaksiannya mengungkap keterlibatan pejabat kepolisian yang terlibat dalam kasus prostitusi berskala internasional. Selesai rekaman, Rachel pun meminta Michael untuk menyerahkan rekaman itu kepada seorang hakim bernama James Musuka, hakim yang memiliki sifat seperti Hakim Artejo Alcostra, dan tak lama setelah itu, Rachel pun menghembuskan nafas terakhirnya. You're gonna have to push harder. Come on. It's too much. Watch out. It's too much. Give me your phone. It records. My name is Rachel Chabango. I uncovered a sex trafficking ring that led back to Ben Rhodes. Find Judge Nzuka. Dengan insiden ini, tujuan Michael pun akhirnya berganti. Dari yang awalnya hanya ingin hidup tenang dan bertemu dengan mantan istrinya, kini menjadi terlibat dalam kasus besar di negara Afrika Selatan. Setelah meletakkan jasad Rachel di sebuah gedung kosong, Michael yang masih kebingungan mencoba menelpon Angie, namun ponsel Angie tidak aktif. Tak lama kemudian, Detektif Smith kembali menghubunginya. Kali ini, ancamannya semakin serius. Jika Michael berani mendatangi kedutaan, maka nyawa Angie akan menjadi taruhannya. Smith juga menyebutkan bahwa ia mengenali persis mobil yang dikendarai oleh Michael mulai dari warna hingga plat nomornya. Ia juga mengingatkan bahwa status Michael yang masih bebas bersyarat membuatnya mudah untuk ditangkap kapan saja. Karena Smith memiliki akses ke seluruh kepolisian di kota tersebut, sebagai bukti ancamannya bukanlah omon-omon belaka, Smith meminta Michael untuk menyalakan radio. Dari siaran radio tersebut diketahui bahwa Michael kini telah menjadi buronan dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita di gedung kosong. Meski sudah diancam sedemikian rupa, Michael tidak takut sedikit pun dan dia memilih untuk melawan Smith dan akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Why don't you turn on your radio? Call us out of distress. Feeling any better now? You killed her. Are you a mean bastard, Detective Smith? I choose. Fuck you. Setelah membuang ponsel misterius itu, Michael kini berfokus untuk mencari keberadaan Hakim James Musuka. Langkah pertamanya adalah menghubungi pusat bantuan untuk mendapatkan nomor kontak Musuka. Setelah mendapatkannya, Michael segera mengirim pesan suara, memberitahu bahwa ia memiliki rekaman kesaksian penting milik Rachel. Di tengah perjalanan, berita di layar-layar televisi sudah menampilkan wajah Michael sebagai buronan karena telah membunuh seorang perempuan.
Tak sampai di situ, suara sirene juga mulai terdengar dari beberapa mobil polisi yang mulai memburunya. Saat situasi semakin menegang, sialnya, baterai ponsel milik Michael hampir habis. Michael pun buru-buru mencari tempat persembunyian dan mencoba menghubungi Angie. Sayangnya, ponsel Angie masih juga tidak aktif. Khawatir jika ponselnya akan benar-benar mati, Michael pun sempat mengirimkan pesan suara untuk Angie. Ia meminta maaf dan berjanji bahwa kali ini ia akan berjuang untuk membersihkan nama baiknya. These people, they're gonna tell you things. And that's the only way. So, I'll prove that to you. I'm gonna prove that to everybody, even if it kills me. And right now, unfortunately, my only chance of getting back to you. And I love you forever. Langkah pertama yang dilakukan oleh Michael adalah mengubah warna mobilnya agar tidak mudah dikenali. Berbekal jam tangan yang ia miliki, Michael pun membayar jasa pengecatan untuk mengubah warna mobil van tersebut. That's all I got, man. Slide on back. Right, I gotta get out of here. Saat Michael sedang dalam perjalanan menuju kantor pengadilan, tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata itu adalah Hakim James Musuka. Dengan nada serius, Musuka mengatakan bahwa kesaksian Rachel adalah bukti paling kuat dan harus dijaga dengan baik. Ia pun memperingatkan Michael agar tidak pergi ke pengadilan karena tempat itu sudah dipenuhi oleh polisi yang siap membunuhnya. Musuka kemudian bertanya di mana lokasi Michael saat ini. Namun belum sempat Michael menyebutkan posisinya, baterai ponselnya sudah keburu habis duluan. Tak lama setelah itu, polisi juga ternyata berhasil melacak mobil Michael dan mulai mengejarnya. Inilah adegan yang kalian lihat di awal film tadi. Dengan nekat, Michael pun tetap menuju pengadilan. Saat melihat sebuah truk yang kebetulan melintas, ia memanfaatkannya sebagai penghalang untuk mengelabui polisi. Bahkan, ia sempat menjebol sebuah minimarket agar bisa meloloskan diri. Namun pengajaran semakin intens dan jalanan pun mulai diblokade, serta mobil-mobil polisi mulai mengepungnya tepat di sebelah gedung pengadilan. Tidak mau menyerah dengan konyol, Michael lagi-lagi nekat dengan menjebol blokade dan menyandra seorang reporter yang sedang meliput di luar kantor pengadilan. Michael juga menentukan bahwa ia tidak akan melepaskan reporter tersebut sampai Hakim James Musuka tiba. You get me, Judge Bazooka, you get him now. I'm gonna shoot him. Di tengah situasi yang sangat genting, tiba-tiba seseorang muncul yang tak lain itu adalah Detektif Smith. Dengan penuh keyakinan, Smith memberi perintah kepada seluruh polisi agar tidak menuruti perkataan Michael karena dia adalah seorang buronan. Smith juga mengancam Michael dengan mengatakan bahwa sudah ada penembak jitu yang siap membidiknya dan bisa menghabisinya kapan saja. Namun salah satu komandan polisi yang lain dan bukan oknum merasa ada sesuatu yang janggal dalam situasi ini. Melihat kesempatan itu, Michael segera berteriak bahwa ia memiliki bukti penting yang bisa mengungkap kejahatan besar yang selama ini disembunyikan dengan rapat. What's going on here? Just stay out of this. Judge, I had evidence, okay? Don't you say another word! Good hostage, you cut back off! Smith yang semakin panas mendengar ucapan Michael dan komandan polisi akhirnya memutuskan untuk menembak Michael. Oh! No! No one fires! No one fires! October 12th, 2011. On September 17th. Sex trafficking ring. Chief of police. Michael yang terluka lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Meski harus mengalami luka serius, perjuangannya tidak sia-sia. Rekaman kesaksian Rachel berhasil diserahkan kepada Hakim Musuka. Hasilnya, Presiden Afrika Selatan memberikan penghargaan kepada Michael dan mengabadikan namanya sebagai pahlawan pembela keadilan. Di sisi lain, mantan istrinya yang akhirnya mengetahui seluruh kejadian ini merasa sangat bangga terhadap Michael. Ia pun menyadari bahwa perasaannya terhadap Michael tidak pernah berubah. Setelah persidangan selesai, Ben, Detektif Smith, serta beberapa petinggi kepolisian lainnya yang terlibat dalam kasus prostitusi internasional ini akhirnya ditangkap dan juga diadili. And several other high-ranking officers and members of court in dramatic showdown on Constitution Hill. The American tourist Michael Woods was a hero of President Jacob Zuma. Ex-wife Angelica Moore spoke with us earlier today, and I will always love him for that. Dan akhirnya film pun diakhiri dengan scene yang memperlihatkan mobil minivan yang pernah digunakan oleh Michael kini telah diperbaiki dan siap untuk disewakan kembali. Selesai sudah alur cerita film kali ini.